Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Yang terhormat Saudara Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, para asisten, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor di lingkungan Provinsi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili dalam hal ini hadir di tengah-tengah kita asisten dari Kemaritiman. Selamat datang Pak. Kolonel Laut Ambar Suardi SH. Yang terhormat Saudara pimpinan perguruan tinggi, tokoh dan pemuka masyarakat, rekan-rekan pers, para undangan dan hadirin yang berbahagia, puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadiran yang telah mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua hingga pada siang hari ini kita dapat hadir kembali dalam mengikuti paripurna sidang dewan yang kami hormati. Para hadirin dan undangan yang berbahagia, rapat paripurna hari ini akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan agenda pemandangan umum praksi-praksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau. Dan sebelum rapat paripurna ini saya buka secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan tata tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 108 AS. Akan sah apabila dihadiri lebih dari setengah. Adapun jumlah kehadiran anggota DPRD berdasarkan laporan Setban secara fisik 30 orang dan mengikuti secara virtual memenuhi quorum dan rapat dapat dilanjutkan dengan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini Senin tanggal 14 September 2020 tepat pada pukul 10.46 WIB, rapat paripurna ke-8 masa sidang ketiga tahun sidang 2020 dengan agenda pemandangan umum praksi-praksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau. Saya buka secara resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara Gubernur, hadirin dan undangan yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa pada rapat paripurna Kamis tanggal 10 September 2020 yang lalu telah dilaksanakan penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk itu sesuai dengan tahap pembahasan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 152 ayat 3 huruf A angka 2 peraturan DPRD nomor 1 tahun 2019, maka setelah penyampaian ranperda oleh kepala daerah, kita akan mendengarkan pemandangan umum praksi-praksi DPRD terhadap ranperda tersebut. Untuk kesempatan pertama kami persilakan kepada ketua praksi ataupun juru bicara praksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan pemandangan umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah.
Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau sebagai pimpinan sidang dan para wakil ketua. Yang terhormat Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan seluruh jajaran pejabat eselon 2 maupun seluruh pejabat struktural di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Yang terhormat pimpinan fraksi dan seluruh pimpinan alat kelengkapan DPRD dan anggota DPRD yang saya hormati, hadirin rekan-rekan pers yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan nikmat kesehatan dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan kepada kita sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing. Begitu juga pada hari ini kita kembali diberikan nikmat sehingga dapat menghadiri sidang paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Ucapan terima kasih kepada pimpinan DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang perubahan peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau. Apresiasi dan terima kasih juga kami sampaikan kepada Gubernur yang telah menyampaikan rancangan peraturan daerah berikut naskah penjelasan terkait perubahan peraturan daerah sebagaimana dimaksud. Pimpinan DPRD yang kami hormati, sidang paripurna yang berbahagia. Organisasi perangkat daerah merupakan unit kerja yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sehingga penataan terhadap perangkat daerah merupakan kebijakan yang dilakukan guna lebih mengefektivitaskan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Prinsip penataan perangkat daerah adalah bahwa semua urusan pemerintahan harus diwajahi dalam struktur organisasi, apakah struktur yang berdiri sendiri maupun penggabungan beberapa urusan pemerintahan. Ketentuan tersebut telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah yang kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019. Namun, upaya penataan perangkat daerah tentunya bukan hanya sekedar klasifikasi tipe, membentuk, mengubah, atau menggabungkan perangkat daerah, akan tetapi lebih daripada itu bahwa memperhatikan berbagai faktor secara komprehensif serta dampak yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kebijakan penataan perangkat daerah harus menjadi satu tahap penting yang harus dilakukan, sehingga penataan perangkat daerah benar-benar menghasilkan perangkat daerah yang efektif di dalam mendukung peningkatan kualitas kinerja pemerintahan. Pimpinan DPRD yang kami hormati, sidang paripurna yang berbahagia. Dalam rangka upaya penataan perangkat daerah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan, susunan, dan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau. Setelah kami melakukan pencermatan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan tersebut, berikut naskah penjelasannya. Fraksi PDI Perjuangan memberikan beberapa catatan sebagai berikut. Pertama, peraturan daerah sebagai produk hukum daerah selain merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang juga dibentuk berdasarkan pertimbangan rancangan pembangunan daerah maupun kebutuhan daerah. Pembentukan produk hukum tersebut tentunya harus berlandaskan pada 3 unsur, yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Ketiga unsur tersebut selain termuat di dalam konsideran rancangan perda, hendaknya juga menjadi landasan pokok pikiran di dalam naskah akademis atau naskah penjelasan. Terkait naskah penjelasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau, unsur-unsur tersebut tidak tergambarkan secara jelas. Seperti terkait unsur sosiologis, apa urgensi perubahan peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 dalam kaitannya
dengan permasalahan dan kebutuhan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta fakta empiris terhadap permasalahan tersebut maupun kelemahan dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dari sudut pandang efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga diperlukan adanya perubahan. Begitu juga dengan unsur yuridis. Apakah perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 merupakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau hanya penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan lainnya? Jika hanya penyesuaian, apa kelemahan dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan penyesuaian sehingga perlu dilakukan perubahan? Hal-hal tersebut belum tergambar secara jelas di dalam naskah penjelasan sehingga fraksi PD Perjuangan mohon penjelasan terkait hal dimaksud. Kedua, sebagaimana disebutkan di dalam naskah penjelasan bahwa perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau dilatar belakangi oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas pembentukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Setelah mempelajari rancangan peraturan daerah tentang perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2016, ruang lingkup perubahan dilakukan pada pembentukan perangkat daerah baru, penggabungan perangkat daerah, peningkatan tipe perangkat daerah, dan penyesuaian nomenklatur perangkat daerah. Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 yang menjadi latar belakang perubahan hanya mengatur terkait perubahan tugas dan fungsi inspektorat serta yang berkaitan dengan urusan kesehatan dan rumah sakit umum daerah. Sementara yang menjadi substansi dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 justru tidak terdapat di dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016. Dan ini kami mohon penjelasannya. 3. Tidak konsistennya di dalam penyusunan produk hukum daerah maupun naskah penjelasannya, di mana di dalam naskah penjelasan disampaikan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan dan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah menjadi latar belakang pembentukan rancangan peraturan daerah. Namun, di dalam rancangan peraturan daerah justru hanya mencantumkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah sebagai dasar hukum utama tanpa mencantumkan perubahannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019. Begitu juga dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang pembentukan Badan Pengelola Perbatasan, di mana di naskah penjelasan bahwa peraturan tersebut juga menjadi latar belakang pembentukan rancangan peraturan daerah. Namun, di dalam batang tubuh rancangan peraturan daerah justru peraturan tersebut juga tidak dicantumkan sebagai dasar hukum. Keempat, berdasarkan ketentuan dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, bahwa terkait perubahan tipe perangkat daerah dilakukan melalui pengukuran beban kerja dengan menggunakan dua variabel, yaitu variabel umum dan variabel teknis. Untuk variabel umum, indikatornya yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah APBD. Sementara untuk variabel teknis berdasarkan beban tugas utama pada organisasi perangkat daerah. Terkait rancangan perubahan dengan peningkatan tipe pada beberapa OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak dijelaskan secara detail di dalam naskah penjelasan terhadap nilai indikator-indikator yang dimaksud maupun gambaran terhadap hasil pemetaan beban kerja utama pada OPD yang akan dilakukan peningkatan tipe. Naskah penjelasan hanya berisi OPD-OPD yang akan dinaikkan tipenya, serta jumlah bidang yang direncanakan maupun bagian struktur organisasi. Hal ini tentunya tidak dapat memberikan gambaran seberapa pentingnya perubahan tersebut untuk dilakukan. Dan kami harapkan bahwa tidak dilakukan peningkatan tipe hanya semata-mata bahwa mengambil batas maksimum, tetapi tentunya kita bisa mengambil juga batas minimum. 5. Mohon penjelasannya juga. Terkait penggabungan perangkat daerah, naskah penjelasan juga tidak jelas memberikan gambaran terhadap urgensi penggabungan beberapa perangkat daerah menjadi satu. Ketentuan yang dikemukakan hanya soal persyaratan jumlah bidang
agar bisa menggabungkan beberapa perangkat daerah menjadi dinas tipe A. Ketentuan tersebut tentu bukan menjadi aturan yang krusial sehingga harus dilakukan penggabungan perangkat daerah. 6. Terkait rancangan pembentukan perangkat daerah yang baru yaitu Badan Pengelolaan Perbatasan juga tidak diuraikan secara jelas mengingat urusan pengelolaan perbatasan selama ini menjadi bagian dari tugas dan fungsi Sekretariat Daerah pada Biro Pemerintahan dan Perbatasan. Terkait hal tersebut perlu penjelasan secara jelas dan komprehensif. Selain yang menjadi dasarnya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah, tentunya juga harus disesuaikan dengan kajian empiris terhadap urgensi pembentukan Badan Pengelolaan Perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau, baik menyangkut permasalahan dan kebutuhan daerah maupun ketersediaan aparatur penyelenggara dan keuangan daerah. Hal ini sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, bahwa salah satu azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yaitu azas kedayagunaan dan azas keberhasilgunaan, di mana setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada intinya adalah di dalam naskah penjelasan tentunya ada beberapa OPD yang harus dilakukan dengan naskah akademis, seperti adanya pembentukan OPD baru ataupun penggabungan dan sebagainya. Ini menjadi catatan. Pimpinan sidang, hadirin yang kami hormati dan sidang paripurna yang berbahagia, berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan, maka fraksi PD Perjuangan akan menunggu terlebih dahulu penjelasan dari Saudara Gubernur terhadap hal-hal yang kami sampaikan tersebut. Hal ini penting dan kami pandang perlu sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan tahapan selanjutnya apakah perlu secara menyeluruh diteruskan ke dalam pembahasan perda maupun cukup hanya memberikan perubahan dari beberapa OPD. Dan selanjutnya apakah perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan pansus. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian yang diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Tanjung Pinang 14 September 2020, fraksi PD Perjuangan DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Ketua Haji Rizdan Mansah, Sarjana Hukum, Sekretaris Taufik, Anggota, Jumaga Nadia Esa, Insinyur Widya Stadi Nugroho, Dr. Sahat Sianturi Esa M.Hum, Sugianto Esa, Saproni Ese, dan Eri Suwandi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Fraksi PDI Perjuangan ataupun juru bicaranya. Selanjutnya dengan segala hormat kami mengundang Ketua Fraksi Golongan Karya ataupun juru bicaranya untuk menyampaikan pendapat umum fraksinya. Terima kasih pimpinan Ketua DPRD yang kami hormati dan pimpinan ini. Izinkan kami membaca pandangan umum Partai Golkar dari meja ini, pimpinan. Terima kasih. Baik, bagi teman-teman yang memakai nanti podium itu saya minta wajib pakai masker, tapi kalau di situ karena mic masing-masing, Ya. silakan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan umum fraksi Partai Golongan Karya terhadap Ranperda perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Ketua dan Pimpinan DPRD, yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat pimpinan dan jajaran alat kelengkapan DPRD Provinsi Kepulauan Riau beserta seluruh anggota Provinsi Kepulauan Riau, dan hadirin dan hadirat yang berbahagia.
Alhamdulillah wa syukurullah, mengawali pandangan umum fraksi Partai Golongan Karya hari ini, perkenan kami mengaturkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua berupa kesehatan dan kesempatan untuk bekerja bagi negeri dan provinsi Kepulauan Riau yang kita cintai. Dengan izin redanya, hari ini kita diberi kesempatan untuk mengikuti rapat paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau. Ucapan terima kasih dan penghargaan tentunya kami berikan kepada pimpinan DPR dan seluruh anggota DPR Provinsi Kepulauan Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada kami guna membaca pandangan umum fraksi Golkar di forum yang mulia ini. Mudah-mudahan seluruh kerja-kerja legislasi kita selalu tercatat sebagai amal ibadah dalam membangun Provinsi Kepulauan Riau yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati, keberadaan organisasi perangkat daerah merupakan instrumen daerah yang signifikan dalam mencapai tujuan pembangunan. Penjabaran langkah-langkah pembangunan yang dituangkan secara detail dalam rancangan pembangunan pun dapat direalisasi begitu organisasi perangkat daerah telah diwujudkan. Berbagai perubahan mendasar terbentuknya pemikiran tentang keberadaan organisasi perangkat daerah yang mampu mencerminkan secara aktual semangat penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, efisien, dan efektif. Paling tidak, hadirnya usulan ranperda struktur organisasi dan tata kerja daerah Provinsi Kepulauan Riau ini secara efektif merupakan salah satu substansi yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang dijabarkan secara kontekstual operasional melalui PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Perintah penyesuaian organisasi perangkat daerah ini telah kita rasakan belakangan ini secara serentak di seluruh daerah-daerah di Indonesia, tak terkecuali di daerah di Kepulauan Riau. Tentunya kita mengharapkan muncul implikasi positif dari suasana dan esensi perubahan ini sebagai maksud yang hendak dicapai oleh pemerintah benar-benar dapat terwujud. Paling jelas pesan yang kita terima dari perubahan ini adalah munculnya upaya mengefektifkan dan mengefisiensikan struktur organisasi yang dibutuhkan oleh setiap pemerintah daerah berdasarkan ukuran kuantitatif yang secara kontekstual diaturkan oleh PP 18 2016 sebagaimana penjabaran variabel umum dan variabel teknis pengukuran intensitas urusan pemerintah daerah di beban kerja. Perangkat daerah di beban kerja perangkat daerah. Oleh karena itu, berdasarkan intensitas yang berbeda ini, berdasarkan intensitas yang berbeda ini pula, maka di antara keseluruhan organisasi perangkat daerah ini memiliki tipe-tipe yang berbeda, mulai dari tipe A, tipe B, dan tipe C, seperti yang diusulkan di dalam ranperda perubahan peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau ini. Kita ketahui bahwa pada sekretariat daerah diusulkan dengan tipe A, pada sekretaris DPRD diusulkan tipe C, pada inspektorat daerah provinsi diusulkan dengan tipe B. Pada 20 dinas daerah terdapat 18 dinas daerah yang bertipe A dan 3 dinas daerah yang bertipe B. Dan pada 9 badan-badan daerah terdapat 5 badan yang bertipe A
2 badan yang bertipe B serta 2 badan yang belum bertipe. Sidang Dewan hadirin yang kami hormati, pemerintah daerah provinsi sesuai dengan mandat RPJMD secara de facto dan de jure telah mengukuhkan visi pembangunan Provinsi Kepri periode 2016-2021, yaitu terwujudnya Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu yang sejahtera, berakhlak mulia, ramah lingkungan, dan unggul di bidang maritim. Adapun sebagaimana yang kita ketahui, pencapaian visi tersebut diyakini akan ditempuh melalui penjabaran visi ke dalam 9 misi yang telah dicantumkan bersamaan dengan visi di atas di dalam RPJMD. Korelasinya, pelaksanaan 9 misi tersebut kemudian harus dimulai dalam kerangka PP 18/2016. PP 18/2016 pasal 15. Apakah ia merupakan wujud dari penjabaran urusan pemerintah wajib atau urusan pemerintah pilihan? Tentu adalah suatu karunia yang patut disyukuri, di mana pemerintah Provinsi Kepri periode 2016-2021 yang sudah berjalan 4 tahun sudah berulang kali melaksanakan momentum pengisian jabatan dalam organisasi perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga diharapkan melalui Ranperda Perubahan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, daerah yang merupakan penjabaran dari PP nomor 16/2016 ini diharapkan akan muncul komposisi ideal organisasi perangkat daerah Provinsi Kepri yang benar-benar secara kapasitas maupun kapabilitas mumpuni untuk mewujudkan Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu yang sejahtera, berakhlak mulia, ramah lingkungan, dan unggul di bidang maritim. Oleh karena itu, kiranya beberapa poin berikut ini dapat menjadi bahan pertimbangan di dalam pembahasan Ranperda Perubahan atas Perda Provinsi Kepri nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau bersama Pansus dan tim perumus Ranperda Provinsi Kepulauan Riau. Di antaranya yaitu kiranya tim perumus Ranperda Perubahan atas Perda Provinsi Kepulauan Riau nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau dari pihak provinsi dapat melengkapi bahan usulan dengan penjelasan analisis yang telah dilakukan sehingga menghasilkan postur organisasi perangkat daerah provinsi dengan klasifikasi tipe-tipe sebagaimana yang telah diajukan. Dua, kiranya kepala daerah mampu memaksimalkan momentum OPD baru berdasarkan PP 18/2016 ini untuk mengembangkan fungsionalisasi maksimal dari keberadaan para staf ahli. Oleh karena itu dibutuhkan personal staf ahli yang mumpuni secara kualitas, baik dari perspektif pengalaman birokrasi, jejaring kemitraan, maupun portofolio akademik. Dengan demikian, kita mengharapkan dasar-dasar kebijakan pembangunan mau tidak mau harus mendayagunakan kapasitas dan kapabilitas staf ahli. Di saat yang sama, fungsionalisasi staf ahli secara maksimal tentunya akan mengikis nalar akan perlunya keberadaan perangkat kelembagaan lain di luar OPD resmi yang belakangan ini kita ketahui telah menjadi sorotan masyarakat karena dalam suasana menghadapi tentang fiskal yang aktual dan krusial ini. Justru pemerintah perlu memperkecilkan beban belanja yang pengurangan pada APBD. 3. Kami mengingatkan agar dalam pelaksanaan mengisi OPD nantinya kepala daerah benar-benar mengaktualisasi amanat undang-undang aparatur sipil negara yang menjadi dasar kebijakan penerapan meritokrasi dalam berpemerintahan
sehingga prosedur open recruitment dan assessment dapat dilaksanakan sesungguhnya agar menghasilkan postur kabinet yang mumpuni yang diisi oleh personalia pejabat yang berkualitas. 4. Perlu komitmen yang sungguh-sungguh dari para pemangku jabatan di perangkat daerah ketika perubahan struktur dimaksud untuk penataan kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Provinsi Kepri agar tepat fungsi dan tepat ukur dalam upaya membentuk perangkat daerah yang mewadahi dan melaksanakan tugas-tugas yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Provinsi Kepulauan Riau. 5. Diharapkan Ranperda ini sudah mengakomodirkan dan menerapkan prinsip-prinsip organisasi yang ideal, antara lain beban kerja yang seimbang, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini, serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektivitas, rentang kendali, serta tata kerja yang jelas. Demikianlah pandangan umum yang dapat kami sampaikan terhadap rancangan peraturan daerah perubahan atas Perda Provinsi Kepulauan Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai kesimpulan, maka kami dari fraksi Golkar menyatakan bahwa rancangan peraturan Provinsi Kepulauan Riau tentang perubahan atas Provinsi Kepri Nomor 7 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau agar dapat dilanjutkan ke tahap pembahasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Semoga Allah SWT meredai usaha kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Golongan Karya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Ketua Teddy Jun Askara ditandatangani. Anggota Dr. Ana Hajah Dewi Komalasari MPD. Anggota Rizky Faisal SEMM. Anggota Taba Iskandar SH MM MSI. Anggota Asmin Patros SH MHUM. Raja Bahtiar SHG MM. Haji Kamarudin Ali SH. Hamidi Chandra SOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua ataupun juru bicara fraksi Golongan Karya. Selanjutnya kami undang dengan segala hormat Ketua fraksi ataupun juru bicara fraksi PKS untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Terima kasih pimpinan. Izinkan saya membacakan di tempat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan Perda nomor 07 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat Saudara Ketua dan Wakil-Wakil Ketua, serta seluruh anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau,
Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, para asisten, kepala bidang, kepala dinas, dan kantor di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau. Rekan-rekan pers, para tamu undangan, dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita masih diberikan kekuatan, kesempatan untuk bisa hadir dalam rapat paripurna Dewan yang terhormat ini dalam rangka menyampaikan pemandangan akhir praksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan Perda nomor 07 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat, dan para pengikut setianya hingga akhir zaman. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Berkenaan dengan telah disampaikannya Ranperda tentang perubahan Perda nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau, maka fraksi PKS setelah mempelajari, menelaah, dan membahas dengan seksama laporan dimaksud, selanjutnya memberikan masukan dan saran sebagai berikut. 1. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 263 menjelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah. Undang-undang ini mengamanahkan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Dengan membentuk kelembagaan, maka pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemerintahan secara efisien untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah menjelaskan setiap daerah sesuai dengan karakter daerahnya akan mempunyai prioritas yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Karakter Provinsi Kepulauan Riau yang bergen maritim menjadi perhatian fraksi PKS untuk dijadikan pembeda dalam menentukan pembentukan perangkat daerah agar misi visi yang telah ditetapkan dengan tepat dapat tercapai. Hal ini menegaskan bahwasannya pembentukan perangkat daerah itu haruslah memiliki persyaratan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dalam Provinsi Kepri, yaitu maritim. 3. Perubahan Perda nomor 07 tahun 2016 yang telah berjalan kurang lebih 4 tahun sesuai regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 99 tahun 2018 perlu dilakukan evaluasi dan penilaian. Pada prinsip penyusunan organisasi perangkat daerah mempertimbangkan hal-hal berikut. 1. Kewenangan pemerintah yang dimiliki daerah. 2. Karakteristik potensi dan kebutuhan daerah. 3. Kemampuan keuangan daerah. 4. Ketersediaan sumber daya manusia. Dan 5. Pengembangan pola kerja sama antar daerah. Penyusunan organisasi ini dapat berupa unifikasi, destruktifikasi, revitalisasi, efisiensi, span of control, orientasi teknologi, dan manusia. Hasil evaluasi ini akan menimbulkan konsekuensi, yaitu akan terjadinya perubahan-perubahan
pada tubuh perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau yang seharusnya meningkatkan kinerja pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat Kepri. 4. Profesionalisme perangkat daerah merupakan salah satu indikator capaian kinerja pemimpin daerah, seharusnya menjadi perhatian dan fokus kita bersama. Manajemen kepegawaian yang inovatif akan menghasilkan kinerja yang kreatif dan berdampak pada pembangunan serta penyelenggaraan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tangkas untuk menghadapi berbagai perubahan. Belakangan ini sesuai dengan ciri khas Provinsi Kepulauan Riau. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, demikianlah pemandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera disampaikan. Beriring doa, kami memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan dan kekuatan pada kita semua untuk tetap bisa amanah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah dibebankan pada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kami tutup, akan disampaikan sebait pantun. Tingginya terbang burung pelikan, bujang dan dara berkarang mencari lokan. Pandum fraksi PKS telah pun disampaikan, susun perangkat daerah sesuai prosedur pelaksanaan. Demikian pemandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Pinang, 14 September 2020, 26 Muharram 1442 Hijriah, Partai Keadilan Sejahtera, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Hanafi Ekra, Ketua, Suryani SE, Sekretaris, Ing Iskandarsah, Wakil Ketua, Wahyu Wahyudin, Bendahara, Raden Hari Cahyono, Muhammad Ridho, Anggota. Baik, selanjutnya kami undang kepada Ketua Fraksi atau juru bicara fraksi Nasdem. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan umum fraksi Nasdem terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam bahagia untuk kita semua. Salam restorasi. Yang terhormat Saudara Ketua dan seluruh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat Saudara Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat saudara-saudara unsur pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat saudara sekretaris daerah, para asisten, pimpinan OPD, dan seluruh perangkat daerah yang hadir, rekan-rekan pers, hadirin hadirat yang berbahagia. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpah karunia-Nya
sehingga kita dapat menghadiri dan mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi guna mencermati rancangan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau terhadap perubahan atas peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau. Selawat dan salam mari pula kita persembahkan pada junjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sehubungan dengan penyampaian rancangan peraturan daerah ini, maka sesuai mekanisme izinkanlah terlebih dahulu kami menyampaikan pandangan umum fraksi Nasdem menyikapi ranperda tersebut. Bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 7 tahun 2016 disebutkan jenis dan tipologi perangkat daerah dengan susunan sebagaimana yang berlaku sampai saat ini. Ranperda yang diajukan oleh Saudara Gubernur tentang perubahan atas Perda nomor 7 tahun 2016 ini terutama ditujukan pada redesain organisasi penataan kelembagaan perangkat daerah yang tertuang pada pasal 3, baik melalui pembentukan perangkat daerah baru, penggabungan perangkat daerah, peningkatan tipe perangkat daerah maupun penyesuaian nomenklatur perangkat daerah. Bahwa melalui ranperda ini diajukan 3 pembentukan perangkat daerah baru, yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDMD, Badan Pengelola Perbatasan Daerah atau BPPD, dan Badan Penghubung Daerah atau BPD. Ranperda ini juga mengajukan peningkatan tipe 7 perangkat daerah yaitu 3 dinas dan 4 badan. Ranperda perubahan ini juga mengajukan adanya penggabungan perangkat daerah, yaitu penggabungan dinas perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah, serta pengajuan penyesuaian nomenklatur perangkat daerah, yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi. Keempat, lingkup perubahan yang menjadi dasar redesain organisasi penataan kelembagaan perangkat daerah ini berdampak secara langsung terhadap dimensi struktur organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yaitu pola tentang hubungan antar berbagai komponen dan bagian atas satuan kerja yang direncanakan dan merupakan usaha sengaja untuk menetapkan pola hubungan yang terkait langsung dengan sasaran dan tujuan formil kelembagaan organisasi perangkat daerah. Dimensi struktur organisasi dimaksud terutama berdampak pada besaran organisasi atau secara kuantitatif diukur dari banyaknya jumlah satuan unit kerja dan banyaknya pejabat eselonisasi dan personil yang melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangan masing-masing. Saudara Gubernur, pimpinan DPRD dan hadirin hadirat sidang paripurna yang berbahagia, melalui pembentukan 3 badan perangkat daerah yang baru serta ditambah dengan peningkatan tipologi 7 organisasi perangkat daerah akan dihasilkan tidak kurang dari 50-an satuan organisasi, baik untuk eselonisasi badan, kepala subbagian, sekretariat, kepala bidang, kepala subbidang maupun subbagian sekretariat dan kepala bidang dan seksi di dinas-dinas yang ditingkatkan tipologinya. Sedangkan perubahan atas redesain organisasi yang dihasilkan dari penggabungan dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah atau Disperindak KOP-UKM menciutkan atau memperkecil untuk 17-an satuan organisasi. Dengan demikian, perubahan atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 ini pada akhirnya tak dapat mengesampingkan kesan adanya penggelembungan birokrasi organisasi perangkat daerah, peningkatan besaran organisasi dan eselonisasi jabatan yang terkait dengan membesarnya rentang kendali spesialisasi, sentralisasi, diferensiasi dan formalisasi fungsi serta berbagai aspek dimensi struktur organisasi birokrasi yang makin membesar.
bahwa meskipun pengajuan perubahan atas jenis dan tipologi organisasi perangkat daerah ini dijelaskan dalam naskah akademiknya didasarkan atas evaluasi yang berjalan dalam kurun waktu 4 tahun sejak disahkan Perda Nomor 7 Tahun 2016, didasarkan atas koordinasi, konsultasi dan fasilitasi, pendampingan dan rekomendasi persetujuan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah. Namun hal tersebut tidaklah serta-merta menjadi alasan dan prioritas proses legislasi Dewan memberikan persetujuan begitu saja tanpa mendapatkan penjelasan lebih lanjut terkait fungsi penganggaran, pengawasan Dewan, serta penjelasan berbagai isu strategis yang berkembang terkait reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan di era revolusi industri 4.1 dan new normal disease COVID-19. Di sisi penganggaran, jika paling lambat Desember 2021 susunan organisasi perangkat daerah ini dapat direalisasikan, maka pada APBD 2022 konsekuensinya akan memperhitungkan besaran beban belanja pegawai di sisi belanja tidak langsung. Untuk itu kebijakan penganggaran harus dapat menjelaskan antara lain perkiraan rasio belanja pegawai terhadap PAD, rasio terhadap belanja tidak langsung dan total APBD sebagai akibat adanya penambahan pembentukan organisasi perangkat daerah baru, peningkatan tipologi perangkat daerah maupun penggabungan OBD. Untuk ini mohon tanggapan dan penjelasannya. Sedangkan di sisi pengawasan Dewan, evaluasi penataan organisasi perangkat daerah yang berbasis perilaku aparatur seperti kinerja dan akuntabilitas, capaian prestasi kerja dan kontrak kinerja, serta peringkat kelembagaan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah atau EKKPD dari sejumlah OPD yang akan ditingkatkan tipologinya maupun asal sumber OPD yang akan dibentuk baru maupun penggabungan perlu diberikan penjelasan untuk meyakinkan Dewan khususnya fraksi Nasdem dan mohon penjelasannya. Bahwa terkait dengan penyusunan Ranperda ini termasuk naskah akademik yang disusun oleh Biro Organisasi dan Kopri Setda Provinsi Kepulauan Riau, sudahkah dipenuhi proses dan tahapan Perda ataupun program pembentukan perda sebagaimana diatur dalam pasal 10, 11 dan 12 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Mohon dijelaskan proses dan tahapan dimaksud. Isu strategis yang terkait dengan reformasi birokrasi seperti diketahui bersama bahwa pidato Presiden tanggal 20 Oktober 2019 sebagai amanat penyederhanaan birokrasi, salah satunya melalui pemangkasan jenjang kepangkatan struktural atau eselon dari 5 eselon menjadi 2 eselon, yaitu eselon 1 dan eselon 2. Sisanya diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi. Amanat penyederhanaan birokrasi ini telah diterjemahkan oleh Kementerian PAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana kebijakan yang akan dipercepat implementasinya pada Desember tahun ini. Penyederhanaan birokrasi ini juga sejalan dengan semakin cepatnya implementasi sistem organisasi dan budaya kerja yang didasarkan penggunaan teknologi informasi berbasis intelijensi artifisial dalam era reformasi industri 4.0 termasuk work from home atau WFH yang menjadi model dalam tatanan baru atau new normal. Isu strategis ini tentu penting menjadi pertimbangan untuk penataan organisasi perangkat daerah untuk menunggu momentumnya yang tepat sehingga memberi kepastian dalam pilihan-pilihan strategis perubahan yang paling efektif. Dengan berpijak pada momentum penyederhanaan birokrasi yang akan menjadi pijakan reformasi birokrasi pada Desember 2020 itu setidaknya dapat dihindari kondisi dari kemungkinan ada kebijakan bersifat prematur. Untuk itu juga kami mohon penjelasannya. Saudara Gubernur, pimpinan DPRD, hadirin hadirat yang berbahagia, pada akhirnya dengan tanpa mengurangi maksud dan tujuan dari penyampaian
pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna Dewan yang terhormat ini, maka seluruh tanggapan dan penjelasan di atas akan menjadi pertimbangan penyikapan fraksi Nasdem terkait kelanjutan pembahasan Ranperda tersebut. Demikian pandangan umum fraksi Nasdem terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau. Atas segala perhatian hadirin sekalian, fraksi Nasdem mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan 14 Desember 2020, fraksi Nasdem, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Dr. Nades Khazali Ketua, Sahmadin Sinaga SEMM Sekretaris, Dr. Haji Ilyas Sabli MSI Wakil Ketua, Dr. T. Afrizal Dahlan Anggota, Bobi Jayanto SIP Anggota, Insinyur Wirya Putra Sarsilalahi Anggota. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Fraksi Nasdem ataupun juru bicaranya. Selanjutnya kepada Ketua Fraksi Gerindra ataupun juru bicaranya, kami persilakan untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan umum fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang perubahan Perda nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Ketua dan para Wakil Ketua beserta segenap anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Sekda dan asisten serta Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Biro, Kepala Kantor beserta jajaran di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau, rekan-rekan pers dan tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat, sehingga pada pagi hari ini Senin tanggal 14 September 2020 kita bisa bersama-sama mengikuti rapat sidang paripurna tentang perubahan Perda nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam keadaan sehat walafiat. Saudara Gubernur, Ketua DPRD dan para tamu undangan yang berbahagia, dalam rangka menyikapi perancangan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang perubahan Perda nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau yang telah disampaikan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui sidang paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Riau, ada beberapa poin dari hasil pengamatan kami yang perlu menjadikan perhatian kita bersama. Yang pertama, bahwa penataan organisasi perangkat daerah serta penyusunan struktur organisasi perangkat daerah saat ini dilakukan harus berdasarkan pada kerangka regulasi serta kebutuhan objektif dan kondisi lingkungan strategis daerah. Kerangka regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa urusan pemerintah adalah kekuasaan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Presiden
yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memperdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Kedua, pemerintah daerah dan DPRD bertanggung jawab kepada masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah sebagaimana telah diberlakukan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi yang seluas-luasnya. Maka penataan organisasi perangkat daerah juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, perangkat daerah provinsi dan kabupaten kota ditetapkan melalui peraturan daerah. 3. Kami mengamati pasal 3 huruf D, angka 10 dalam rancangan peraturan daerah ini. Dinas Perhubungan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintah bidang perhubungan. Berdasarkan beberapa poin yang kami soroti di atas, fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, Pasal 96 tentang fungsi DPRD dan pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam rangka sebagaimana representasi masyarakat dan menjamin terhadap pelayanan serta mensejahterakan masyarakat, Provinsi Kepulauan Riau memberikan pandangan umum sebagai berikut. 1. Dalam perubahan peraturan daerah ini hendaknya bertujuan untuk mewujudkan koordinasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan sinergis secara berkelanjutan, serta mewujudkan kelembagaan yang efektif dengan adanya keselarasan nomenklatur perangkat daerah dengan regulasinya sehingga ada sinergitas antara program dengan kegiatan yang ada di tingkat provinsi maupun pusat. Kedua, dalam menyusun SOTK, jumlah perangkat daerah ditetapkan harus berdasarkan kriteria karakteristik daerah atau yang disebut dengan variabel faktor umum yang terdiri dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD, dan jumlah wilayah bawahan. Sedangkan kriteria variabel faktor teknis meliputi unsur-unsur substansi masing-masing urusan, kesetiaan SDM, sarana prasarana penunjang tugas, luas cakupan tugas, dan beban kerja. Ketiga, mengingat fungsi Dinas Perhubungan memiliki peran yang sangat strategis sebagaimana letak geografis Kepulauan Riau yang terdiri dari 96% lautan, maka tugas perhubungan adalah menjamin masyarakat mendapatkan transportasi yang layak, mengembangkan sarana dan prasarana di bidang perhubungan laut, transportasi laut, pelabuhan laut, dan untuk membuka akses di daerah, dari daerah ke daerah, mengentaskan keterisoliran masyarakat di pulau-pulau dan pesisir wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kami menyarankan agar Dinas Perhubungan dapat dijadikan menjadi tipe A, sebagaimana pada Dinas Kelautan dan Perikanan juga tipe A. Saudara Gubernur, pimpinan daerah, rekan-rekan anggota, dan para undangan yang kami hormati. Demikian pandangan umum fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Gerindra menyetujui untuk ditindaklanjuti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kekuatan dan meridhoi kita semua. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Pinang, 14 September 2020, fraksi Partai Gerindra, DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Ketua Insinyur Onward Syahaan SHM Sekretaris Nyang Haris Pratamura SEMSI, Wakil Ketua Ririn Warsiti SEMM, Anggota Haji Zainuddin Ahmad. Baik, terima kasih kepada Ketua Fraksi ataupun juru Fraksi Gerindra. Selanjutnya kepada Ketua Fraksi Demokrat ataupun juru bicaranya. Persilakan. Terima kasih pimpinan, menyampaikan dari tempat. Pandangan umum fraksi Demokrat DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau. Pandangan umum fraksi Demokrat terhadap
Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang terhormat Sekretaris Daerah, dan para asisten, Kepala-Kepala OPD Provinsi Kepulauan Riau, serta seluruh saudara-saudari hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahi kepada kita semua, sehingga kita diberikan kekuatan hati dan kesehatan untuk selalu memberikan sumbangsih pemikiran demi kemakmuran dan kesejahteraan daerah. Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati, pemerintah daerah dapat berjalan dengan maksimal jika setiap perangkat daerah dapat menerjemahkan visi misi dan optimalisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dalam penerapan good governance, setiap perangkat daerah harus mengedepankan unsur fungsional dalam struktur sehingga tidak terdapat lagi struktur yang pasif dan gemuk dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut. Kami turut mengapresiasi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan semakin banyaknya perangkat daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang telah bertipe A. Tentu hal ini harus sejalan dengan kinerja yang benar-benar fungsional, tidak hanya sekedar formalitas. Dalam rangka penataan perangkat daerah di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tepat fungsi dan terukur, maka memang perlu untuk disesuaikan perubahan tipe dan nomenklatur sehingga dapat mewadahi dan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangannya. Hal ini sangat diperlukan sehingga tetap setiap perangkat daerah dapat bekerja dengan optimal dan maksimal mewujudkan visi dan misi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan hal tersebut, maka kami kira perlunya perubahan di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau. Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati, demikianlah pandangan umum fraksi Partai Demokrat terhadap rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau. Ditutup dengan sebaik pantun, jalan-jalan ke Pasar Baju, jangan lewat Pasar Cipuan. Semoga negeri semakin maju agar masyarakat damai dan nyaman. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita semua. Bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Pinang, 14 September 2020, Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Ketua Debbie Marianti, Anggota Surya Sardi, Harlianto S. Aswati. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami undang Ketua Fraksi Harapan ataupun juru bicaranya. Pandangan umum fraksi Hanura dan PAN, fraksi Harapan, terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan Perda Nomor 7 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat Saudara Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat Sekda, para asisten, kepala badan, kepala dinas, dan kepala biro di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan pimpinan instansi vertikal, pimpinan perguruan tinggi,
rekan-rekan media, serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat-Nya. Kita bisa berkumpul di hari ini dalam rangka mengikuti sidang paripurna pada umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, segenap anggota Dewan, Saudara Gubernur, dan para undangan berbahagia. Pada kesempatan ini, fraksi Hanura dan PAN mengucapkan terima kasih pada pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum ini. Hadirin yang berbahagia, setelah mempelajari rancangan peraturan daerah tentang tentang perubahan peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau, maka dari ini kami memberikan beberapa catatan sebagai berikut. Pertama, pembentukan Badan Pengelola Perbatasan, mengingat kinerja yang telah dilakukan oleh Biro Pemerintahan di bawah Sekretariat Daerah selama ini telah bisa mengcover, mencukupi, dan bisa menghandle berbagai permasalahan yang timbul. Kedua, penggabungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas UKM Koperasi dengan pertimbangan fase pemulihan setelah pandemi ini berlalu adalah dititik beratkan pada fase pemulihan ekonomi. Sementara dengan kinerja yang ada saja, dengan kondisi OPD yang ada saja, masih dianggap belum mencukupi. Apalagi dengan beban kerja setelah fase pemulihan ini, tentu memiliki tugas atau amanah yang lebih berat untuk menjadi penggerak pemulihan ekonomi yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Kami menyadari bahwa Ranperda ini disusun jauh sebelum pandemi ini berlangsung, sehingga mungkin pertimbangan ini tidak dijadikan sebagai bagian dari pertimbangan pada saat mengajukan Ranperda tersebut. Dengan demikian, fraksi Hanura setelah mempelajari dan melihat secara seksama atas perkembangan dan kebutuhan tata laksana pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau melalui Ranperda Perubahan Nomor 7 Tahun 2019 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, maka kami dapat memahami usulan perubahan tersebut dan menyetujui dengan catatan untuk diagendakan pembahasan dan revisi Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah agar dapat dibahas di tingkat Pansus DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Saudara Gubernur, pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, para hadirin yang berbahagia, catatan ini sangatlah penting diperhatikan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau karena sifatnya korektif, deskriptif, evaluatif, dan perspektif yang mempunyai semangat dan tujuan agar terciptanya asas umum pemerintah yang baik, good governance secara merata dan menyeluruh secara komprehensif, terutama dalam menghadapi masa-masa pemulihan, baik menghadapi pandemi virus corona COVID-19 ini maupun pemulihan setelah pasca pandemi nanti. Demikian pandangan umum ini kami sampaikan, kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua dan diharapkan perbaikan pemerintah ke depan. Tanjung Pinang, 14 September 2020, Fraksi Harapan, DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Ketua Bakti Lubis SHMH ditandatangani, Sekretaris Yudi Kurniawan SH ditandatangani, Wakil Ketua Rudi Chua SHMH, Anggota Alex Guspernadi SHMH, Anggota Uba Ingan Singalingin SSN. Baik, terakhir kami undang juru bicara Ketua Fraksi PKB P3 ataupun juru bicaranya. Kami silakan. Kami ulangi, Ketua Fraksi PKB P3. Ada dari, saya minta dari virtual, dari PKB P3, buka dulu suaranya. Ada di situ ya? Itu yang di atas siapa? Ada P3 apa? PKB itu ya? PKB ada di virtual. PKB
Ya, melalui Pikon ada yang PKB atau P3? Ini siapa? Tadi Pak Alek kalau tak salah ada. Oh, Panit ya? Baik, kita lanjutkan kepada paripurna ini karena memang kita dari berapa nih, 7 ya. Tinggal satu aja Pak fraksi yang belum menyampaikan, tapi kami menunggu pandangan umum fraksi PKB P3. Pada prinsipnya diserahkan kepada DPRD untuk dilanjutkan pembahasannya karena pandangan umum fraksi. Kita sudah mendengar pandangan umum fraksi-fraksi kecuali PKB P3 terhadap perubahan Perda nomor 7 tahun 2016. Diharapkan kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan Perda nomor 7 tahun 2016 dimaksud. Sebelum sidang ini kami tutup, izinkanlah kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang mewakili pada hari ini, serta hadirin semua yang hadir dalam undangan paripurna ini. Akhirnya dengan mengucapkan puji dan syukur atas segala bimbingan dan petunjuk Tuhan Yang Maha Kuasa, tepat pada pukul 12 WIB, rapat paripurna Dewan ke-8 masa sidang ketiga tahun sidang 2020 dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan Perda nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau kami nyatakan berakhir dan ditutup secara resmi.